yang tidak mendapatkan keadilan nanti akan mendapatkan keadilan di yaumil hisab, karena Tuhan adil. Nah, seperti itu cara berpikirnya kami umat Islam. Maka Allah adalah Tuhan yang maha adil dan tidak mungkin menganiaya hamba-hambanya. Dalam kitabnya orang Kristen, lebih parahnya lagi, orang cacat, orang pincang yang kakinya panjang sebelah, tangannya panjang sebelah, tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Bapak tahu nggak itu? Tahu ayatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Kami dilindungi dari yang namanya adalah kemurkaan Allah. Seperti itu, Samosir. Silakan. Ada lagi Bang Samosir, silakan. Gitu ya. Iya sih, cuman tanyakan itu aja masalah itu. Cuman gini, maaf ya, saya bilang, saya bang bukan oten bang, saya ini Islam. Kalau mau abang tes, saya boleh saya sampaikan tentang keislaman. Nggak usah, saya lagi nggak butuh tuh. Kan Nandar di mute. Anda kan ngobrol sama saya tidak peduli Anda Islam atau Kristen. Saya hanya fokus menjawab substansi pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya silakan. Jadi jangan katakan orang kalau belum diketahui jangan dikatakan oten gitu loh. Iya, jangan ada yang mengatakan. Iya. Nggak ada, Bang. Santai, Melani. Saya pengen kita tuh relax loh. Kenapa kita nih harus tegang ya? Santai. Saya aja santai loh. Lanjut. Nggak, silakan bertanya. Gitu Iya. Anda bukan oten ya, udah nggak ada yang tanya. Ya, ada lagi pertanyaan selanjutnya? Itu aja. Oke. Udah itu aja, biar kita kasih slotnya buat non-muslim yang bertanya. Saya izin turunkan ya Bang, karena sudah selesai kan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bang. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman yang di bawah 1.3K yang di bawah, sebelum naik atau sebelum bertanya, jawab dulu pertanyaan kami. Pertanyaan kami singkat saja. Tanggal 25 Desember hari lahir siapa? Jawaban dia hari lahir Bang Yonatan Nandar ya. Baru Anda boleh bertanya. Itu password. Waduh Bang Wan, itu tanggal lahirku aku sampai lupa Bang Wan. Kamu ada apa nih? Tenang saja. Gua justru sampai lupa Bang Wan. Tar dulu Bang Wan. Aku sampai lupa tanggal 25 ini kelahiran saya itu baru lupa. Nah, ada persiapan, ada yang disiapkan sudah. Tenang saja. Jadi teman-teman begitu ya. Enggak, emang iya. Sebelum bertanya, loh si Ripa gimana sih Uni. 25 Desember. Loh, gimana sih lu sahabat kok nggak tahu sahabatnya ulang tahun gimana sih? Berarti lu yang diperingati harinya orang. Iya Uni. Kan dari semalam aku cakap Uni. Tanggal 25 itu kita mau baca doa selamat Uni. Gua baru nyadar. Nandar ngerayain ini. Aduh, Nandar ngerayain ini. Jadi nanti teman-teman
Insya Allah kita hari Jumat, hari apa itu? Hari Kamis ke Jumat 25 itu. Terpaksa nanti merayakan teman-teman karena ulang Jadi, tahun dia. merayakan. Nanti tanggal teman-teman, nanti 29 Desember nanti kita merayakan ya, kita merayakan ulang tahun. Aduh, gua baru Mau apa itu Bang Nandar? Bang Nandar, bentar. Mau baca Quran kah? Atau apa-apa? Kita apa? terserah Bang Wan yang punya hajat lah. Ayolah baca Quran sajalah. Iya, siapa yang pinter Plot ngaji ya? twistnya si Nandar ternyata merayain hari itu. Jadi teman-teman yang ingin bertanya, sebelum bertanya harus menjawab satu pertanyaan wajib. Tanggal 25 Desember hari kelahiran siapa? Jawaban dia hari kelahiran Bang Yonatan Nandar. Baru Anda dipersilakan untuk bertanya. Paham semua ya? Terima kasih. Saya baru nyadar ini, baru inget. Aduh. Aku pun ada yang lupa aku. Apa tuh? Anakku yang pertama tanggal 25 Desember juga. Masya Allah, sama berarti sama gua ya. Waduh. Aku yang pertama. Karena aku memang benar. Wallahi. Hadiahnya. Anakku yang pertama 25 Desember. Sudah. Tenang saja. Itu aku sudah tahu Bang. Itu paham sudah. Tenang saja. Eksekusi tanggal 24 Kak. Esok atau lusa lah begitu kan. Ini pada 23 kan? Iya. Ya. Oke, ini izin sahabat tamu baru dulu ya. Bang Samsi, selamat malam. Baru sadar aku. Bang Samsi. Samsi. Dan terakhir Bang Samsi. Nggak ada suaranya. Loh, yang satu lagi mana? Nggak ada. So once more again kepada 1.2 mata mandang. Sebelum Anda bertanya, Anda akan diberikan pertanyaan wajib. Apa pertanyaannya? Tanggal 25 Desember hari kelahiran siapa? Jawaban dia ke hari kelahiran Bang Yonatan Nandar. Baru boleh bertanya. Terima kasih. Aduh. Jadi Bang Yonatan Nandar Dewa Matahari ya. Aduh Rifa. Jadi gua yang ngurusin 25 jadi gua lupa kalau gua tanggal ultah gua ini. Kan udah lama. Aku tahu, aku ingat terus itu. Bang Wan justru yang ingat, aku tuh sampai nggak ingat itu aku, karena aku kan nggak pernah. Jangan-jangan teman-teman gue tahu nih, jangan-jangan si Nanda sebenarnya teman-teman marah gara-gara hari itu disebut hari mualaf, harusnya dijadikan hari sebagai hari kelahiran dia. Wah, cemburu. Enggak ke situ. Teman-teman, jangan tulis, jangan typing di bawah, jangan. Teman-teman, tolonglah netizen, jangan kamu tulis di situ salibkan Nandar, jangan boleh doakan. Ini kok disalibkan Ya, doakan ya. Tuhanku. Barakallahu fiik. Nandar itu apa namanya? Barakallahu fi umrik. Aduh. Barakallahu fi. Makasih Ya, barakallah. Oke. Tolong jangan Bang Deddy. disalibkan ya. Aku lupa juga tadi ini bahwa anakku yang dewasa, anakku yang pertama itu tanggal 25 Desember juga ternyata. Terpaksa juga kau merayakannya. Waduh, pengkhianat Waduh, ini. ternyata Ya, ada kalau- hikmahnya ini nih Pak. Ada hikmahnya ini. Aku nggak ada. Sampai gua lupa ini. Karena memang Aduh. dari ini ya, dari temurun kami dilarang merayakan ini ulang tahun ini. Ulang, aku dilarang. juga enggak Mel, pernah, Mel, makanya kesana satu ya, Mel. Wan, aku tuh nggak pernah merayain Mel ultah. kesana satu-satu aja, Mel, jangan semua. Apa dia? Aku tuh nggak pernah ngerayain ultah Bang Wan, makanya aku tuh nggak pernah ingat. Pas Bang Wan ngomong aku 25 ultah Nandar, baru gua iya juga. Aku punya tarik lahir sama dengan Uni. Kami sama, 13 April. Aku 3, Oh, sama. tanggal 3. Tanggal 3 ya? Aku nggak pernah Bang Wan, orang tua aku tuh juga nggak pernah. Jadi aku tuh nggak pernah ada surprise hari ultah, itu nggak pernah ada. Sampai sekarang tuh nggak ada gitu kan. Jadi nggak pernah ngerayain juga. Tapi kalau Bang Wan Udah, mau kita ngasih lanjut. ultah ya mantap nih. Udah jangan dibahas Baik, panjang baik, gitu. baik. Enggak, Oke. aku kado aku buat Nandar, aku video call sama Bang Nandar nanti. Oh iya. Gua belum Surprise tahu. kan, surprise ngasih Iya, surprise. Siap. Oke, di sini ada tamu ya. Ya, Bang Deddy. Deddy. Bang Deddy, selamat malam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bang Edi sebelum menyampaikan sesuatu, jawab pertanyaan. passwordnya. Tanggal 25 Desember hari kelahiran siapa? Yonatan Nandar.
Terima kasih, Oke. silakan bertanya. Izin untuk guru semua Uni untuk hadiah untuk ini saya mau kasih hadiah untuk Yonatan Nandar tanggal 25. Alhamdulillah. Kapan saya hadiah mikrofon. Masya Allah. Pemirsa tersebut mana Bang Nandar? Gak usah repot-repot bang. Tepuk Aduh, siapa, Bang? tangan. Allah. Gak usah repot-repot bang. Saya mau tanya dulu mikrofonnya Bang Deddy, terima kasih. iPhone atau Android? Apa bang? Mikrofonnya apa lu apa? Android atau mikrofon? Sebelum dibeli Handphone, kalau handphone ini Apple bang. iPhone. Tidak. Ini Bang Wan maksud dia. Nandar ini handphonenya apa? Biar cocok dengan mikrofon gitu. Biar nggak salah Lu dulu. apa? Enggak bang. Iya, Ini mau nggak salah beli beli. mikrofon apa? Mikrofon ini maksudnya kayak gini. Ini nih. Ini maksudnya. Oh kalau begitu, enggak mikrofon untuk ini yang mikrofon yang Oh HP maksudnya. HP. Oh HP. Masya Allah. Apple bang, Apple. iPhone Jangan tunggu bentar. Jangan salah paham nanti kita nggak mau ada saudara kita yang tidak enakan. Bang Iya. Deddy coba diulangi izin ya. Nih biar saya berpotensi nanti salah paham kita nggak mau teman kita Iya. jadi merasa nggak enak. Bang Deddy mohon maaf nih, yang mau abang belikan ini handphone atau mikrofon? mikrofon. Mikrofon tuh ini. Kayak gini. Mikrofon ini. Kayak gitu, tapi yang kayak saya ini misalnya. Coba. Oh, coba Bang lihat. Coba, spill. Coba satu-satu Melani nanti biar dia ini. Nah, yang mana Bang? Oh. Apa sih namanya itu? Itu earphone. Earphone. Bang, aku juga mau lah Bang, masa nggak Waduh, ada? masya Allah. Makasih bang. Oh bagus itu. Oh bagus. Ini aku ini ya. Bebas, terserah abang lah. Gara-gara lu ulang tahun deh. Android atau Mic iPhone. itu namanya mic live on ya. Earphone. Coba digedein dulu. Pakai iPhone atau Android? Android itu bang. Oh saya Android HP-nya, saya Samsung. Oke. Kalau Samsung. Oke, makasih banyak Masya bang. Allah, dapat Masya kado Allah. Nandar. Dulu gue juga banyak dapat kado Nandar. Bang, makasih banyak ya. Terima kasih kadonya buat Nandar, semoga berkah buat abang. Amin. Nanti aku keluarga, pakai ya. nih bang. Nggak mesti 25 Desember ya. Artinya walaupun nyampe nya ini nggak apa-apa tuh. Oh, Iya. gitu nggak ada. Keren banget Kirimkan abang. datang nyampe nya kapan? Siap. Tuh Nandar, walaupun ada yang menyerang lu, ada juga saudara kita yang memberikan hadiah. Masya Allah. Subhanallah. Ya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Makasih bang. Nanti Android ini HP ku ya bang. nanti DM Nandar Bang, minta alamatnya Bang. Iya. Duh, keren banget. Itu dekat password. Nah, tengok itu iya, password kan password. jadi. Nah, password. Ya passwordnya jadi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. dapat kado. Sehat-sehat selalu Bang Deddy, lancar Bang Deddy, makasih banyak rezekinya. ya, berkah selalu. Amin. Masya Allah. Jadi Bang Deddy nanti DM saja ya sama Bang Nandar. Ya, makasih banyak. Thank you so Masya Allah, aku much. dapat apa namanya sih? Clip on apa sih namanya tuh? Surprise semua. Iya, klik Clip on ya. Makasih Bang Deddy, berkah selalu. Nanti di DM aja bang. Jadi Ya, izin nggak dulu. perlu lagi misalnya apa bibir kita tuh nempel-nempel ke mic lagi lo bisa Oh, iya. sambil genderan ngobrolnya enak tinggal Oke, tempel di kerabanya siap. gitu enak itu Siap. Tempel di topi ya. Tempel di topi itu kayak abangnya tuh. Iya. Ini jarak sampai 50 meter bisa. Oh, 50 meter ya. Sambil berak pun bisa ngomong. Ingat itu Melani. Oke, itu turun. Tuh. Baik, Abang Bang Deddy bilang makasih tadi banyak ya. itu. Nanti DM aja Bang ya. Makasih banyak, berkah selalu. Assalamualaikum. Kita selalu saya izin Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Sinaga. Ah, gara-gara Bang Wan ya. Sinaga. Jadi inget aku. Sinaga. Halo Sinaga. Halo. Ya malam Sinaga. Sinaga, sesuai aturan yang bisa disampaikan tadi, sebelum Anda bertanya, Anda menjawab pertanyaan. Tanggal 25 Desember hari kelahiran siapa? Menurut Kristiani Isa Al-Masih sih bang. Sudahlah, kau dibawa lepek. Sabar Bang Wan. Bawaan dan kayak gitu. Aduh. Tidak ada. Aturan di malam lain. Ini spesial. Oke, lanjut Bang Yandi. Selamat malam. Kemiut Uni, kemiut.
Unik Bang mute. Yandi, selamat Jangan, malam. enggak, maksudnya jangan langsung turunkan dong, biar kita fokus diskusi. Iya. Jadi kalau mereka mau tanya-tanya Oh ke iya, saya, kan enggak apa-apa. simpan aja dulu tadi, harusnya kan bisa diskusi. Enggak, mau tanya ke saya aja langsung. Jadi kita fokus untuk diskusi. Iya. Bang Yani, selamat malam. Bang Yani, selamat malam. Bang Yandi, selamat malam. Nggak ada suaranya. I love Jesus, selamat malam. Ya, selamat malam, Bu. Oh Ya, iya, selamat malam. Bang Wan, mau itu passwordnya apa gimana? I love Yesus. Tanggal 25 Desember, hari kelahiran siapa? I love. Yesus. Oh, I love. Kalau Yesus simpan aja dulu, nggak apa-apa. I love. Ini Nanti orang tua diskusi. apa ini, Mel? Ini orang tua ini, Iya. dia selalu sintesis dari si Mika. Iya ya, sama si Mika ini. Mika, Ya, turun I tangan love Mika. Jesus. Ah. Ya, gimana? Dia belum jawab tuh. Tuh sapa dulu. Halo, Iya, Bang, ya. I love. I love ya. Ada yang mau disampaikan, Bang? Iya, Bu. Iya, Tante. Ini Tante. Ngapa ya? Iya. Apa teman? Ya. Udah. Coba Bang Wan dimi dulu, Bang Wan. Jangan abang kedengar suara Bang Wan. Saya enggak dengar suara dia. Bang Love Jesus, gimana Bang? Ada yang mau disampaikan? Ini bisa mengapa ya banyak orang Oh. mengucap Tuhan. Oh iya ya, sorry. Hanya orang untuk Tuhan. Ya, saya ngerti Mel, nggak apa-apa. Jangan jangan ditranslate. Oke. Bang Love Jesus, di sini tidak ada yang menghujat gitu loh. Tidak ada yang menghujat Yesus. Saya sebagai muslimah itu tidak mungkin menghujat Yesus karena dilarang di Al-Qur'an saya menghujat Yesus. Seperti itu, Bang. Ya, Bang? Abang-abang ya, abangnya berdebat gitu, Bu. Makanya saya sampai serang. Abangnya berdebat, abangnya nggak tahu, bukan saya. Iya. Gini abangku, Pak atau Bapak Love Jesus, di sini kita kan mau diskusi ya. Ya, Jadi kalau diskusi ini kami mengizinkan teman-teman Kristen untuk bertanya tentang agama Islam. Ada yang mau Bapak pertanyakan? mengapa Tuhan tidak selalu ada buat saya ya, Bu? Kenapa? Mengapa Tuhan tidak selalu ada buat saya? Oh, Tuhan karena itu saya- adil. Karena saya ini bilang, saya sejak lahir bicara saya tidak jelas gitu, Bu. Banyak orang yang Oke. tidak paham bicara saya. Ya, paham. Iya, betul. Pak, mungkin saya jawab sedikit ya. Bapak, Ya, Bu. kalau Bapak sebagai orang Islam, Bapak kan Kristen ya. Tapi kalau Bapak Islam, justru orang seperti Bapak ini nanti setelah hari kebangkitan adalah orang yang paling bersyukur, Pak. Kenapa? Banyak orang bisa bicara, Pak, tapi lidahnya membuat dia berdosa, Pak. Bersyukurlah Bapak kalau Bapak Islam ya, tapi Bapak sayangnya Kristen. Kalau Bapak Islam, bersyukurlah Bapak sulit bicara karena Bapak akan sulit menghujat. Maka dosa Bapak itu sedikit, Pak, lewat lisan. Bapak adalah orang yang tidak berpotensi mengucapkan kata-kata kotor karena Bapak sulit. Bicara aja Bapak sulit. Maka pasti Bapak akan memilih-milih, akan bicara yang penting-penting saja gitu. Maka di dalam Islam justru orang-orang yang telinganya tidak bisa mendengar, matanya tidak bisa melihat, nanti di yaumil hisab ketika Allah bangkitkan dia dengan tubuh yang sempurna, dia akan tertawa, Pak. Untung saya dulu tidak bisa bicara. Kenapa saya tidak bisa bicara? Karena ternyata banyak orang yang pandai bicara justru banyak masuk neraka gara-gara lisannya. Bersyukur Bapak memiliki wajah yang berbeda. Orang menertawakan Bapak. Di Kristen, semakin kita dihina oleh manusia, Allah memberikan pahala besar. Tapi Bapak sayangnya Kristen. Kalau di Islam, di Islam itu kan yang menjadikan kita seperti ini kan Tuhan ya, Pak. Tuhan yang membuat Bapak seperti ini. Saya hina Bapak, saya ejek Bapak. Bapak itu sedang mendapatkan pahala banyak. Kalau Bapak Islam, itu di Islam. Saya tak tahu kalau di Kristen tak tahu ada pahala atau tidak. Maka kalau Bapak seorang Islam,
Bapak bersyukurnya nanti ketika dibangkitkan. Untung saya dulu tidak bisa bicara. Kalau saya dulu bisa bicara, mungkin saya sudah jadi politisi yang bisa jadi membohongi rakyat, jadi pengacara yang membolak-balikkan kasus, jadi konten kreator yang membuka aib orang. Bapak kalau jadi Islam, Bapak bersyukurnya nanti, Pak. Tapi kan itu di Islam ya, Pak ya. Nah, di Kristen saya tidak tahu kondisi seperti Bapak ini hukumnya seperti apa. Mungkin gini aja, saya minta maaf kalau seandainya saya kurang cepat memahami. Nggak apa-apa Bapak ulang bicaranya sampai berkali-kali sampai saya paham. Saya kan Bapak tanya ajaran Islam itu seperti apa, karena ajaran Islam itu salah satunya itu. Begitu, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Maaf tapi kalau saya tentang Islam saya belum paham Bu. Kalau ada pertanyaan, oke. Nah, saya mau tanya sama Bapak, boleh nggak kita ngobrol berdua? Silakan Bu. Oke. Bapak percaya nggak Yesus itu bisa menyembuhkan orang sakit? Bukan. Dan Bapak pernah melihat nggak di YouTube pendeta itu megang tubuh orang langsung sembuh? Pernah nggak? Belum pernah lihat Pak Bu. Ya. Kenapa Bapak tidak langsung disembuhkan oleh Yesus? Kalau memang Yesus itu Tuhan yang menyembuhkan orang secara langsung dengan mengusap, kenapa Bapak tidak disembuhkan Yesus? Lama belum Pak. Lama belum waktunya Bu. Oh, jadi Bapak mengatakan karena belum waktunya. Jadi Bapak percaya nih, suatu saat Yesus akan menyembuhkan Bapak? Yakin percaya Bu. Percaya Bu. Oke. Jadi gini Pak, kalau percaya itu tuh tidak masalah. Tapi begini Pak, cara berpikirnya kami umat Islam tuh gini. Kalau Yesus datang di abad pertama hanya menyembuhkan orang yang sama dengan dia waktu itu hidupnya, maka Yesus tidak adil. Betul kata Bapak, Yesus tidak adil. Kalau Allah saya tidak Pak. Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhan yang memberikan apa yang kau upayakan. Karena buruk menurut kita, kita memiliki kekurangan, tapi ternyata itu baik untuk kita. Karena Allah cinta dan sayang sehingga kita tak lagi banyak dosa, seperti yang saya sampaikan tadi. Itu cara berpikir umat Islam. Karena apa? Dalam perspektif umat Islam, dunia ini bukan tempat bersenang-senang, justru tempat berjuang. Bapak kesulitan bicara, andai Bapak Islam kesulitan membaca Al-Fatihah, betapa besarnya pahala Bapak karena Bapak sulit untuk mengikuti perintah Tuhan. Tapi di Kristen saya tidak tahu orang seperti Bapak ini dihargai nggak gitu. Saya nggak tahu. Karena Yesus menyembuhkan orang di abad pertama, dia nggak turun lagi menyembuhkan Bapak. Betapa banyaknya orang Kristen yang cacat, yang disabel. Kalau memang Yesus cara mengobatinya dengan turun, ya harusnya Bapak didatangin Yesus terus diusap, disembuhkan. Nah, saya ini tidak mau menghina Yesus, tapi saya tidak percaya Yesus begitu aja gitu loh. Begitu aja suka-sukanya, tidak. Ketika Nabi Isa Al-Masih putra Maryam membuat mukjizat sebagaimana Nabi Muhammad menyembuhkan sahabat, sebenarnya itu bukan karena dia Tuhan, tapi karena dia adalah Nabi yang membawa mukjizat supaya orang percaya bahwa dia itu adalah pembawa wahyu, makanya dia bermukjizat. Tapi kalau Tuhan, tidak adil Tuhan kiranya dia sembuhkan orang di zaman waktu dia hidup di dunia, tapi Bapak diabaikannya. Memang betul sependapat saya, tidak adil itu. Bahkan jangankan disembuhkannya orang bersama dia, dia datang saja di abad pertama berteman dengan orang-orang pada waktu itu. Tidak adil, kok kita tidak bisa ketemu Tuhan, kok ada orang waktu itu aja yang bertemu Tuhan. Maka tidak mungkin yang datang menyembuhkan orang dengan mengusap itu adalah Tuhan, karena Tuhan itu maha adil. Maka itu adalah Nabi yang dituduh sebagai Tuhan oleh teman-teman Kristen. Nah, jadi dalam ranah Islam, orang-orang yang memiliki keterbatasan, kesulitan dalam menjalankan hidupnya, justru orang-orang yang pasti Allah berikan kelebihan, karena Allah sayang. Nah, makanya semoga Bapak menyadari kenapa Tuhan Bapak hanya menyembuhkan orang di abad pertama, tapi Bapak nggak didatangin.
Padahal dia bisa jadi orang, dia jadi menjelma jadi manusia. Apa sulitnya bagi Yesus turun naik? Toh dia pernah melakukan hal itu. Nah, jadi kalau Bapak berpikir secara rasional, tidak mungkin Tuhan tidak adil. Tuhan itu maha adil. Namanya juga Tuhan. Masa kita punya Tuhan tidak adil? Allah adalah Tuhan yang adil, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Saya dulu jatuh. Saya pernah kaki saya bermasalah, jalan saya terpincang-pincang. Waktu saya wisuda, itu tampak jalan saya terpincang-pincang. Orang Kristen menghujat saya, menghina. Tapi bagi saya itu suatu kebanggaan. Kenapa? Karena saya bersyukur kepada Allah diberikan kesulitan waktu berjalan. Karena waktu saya kelelahan, kaki saya sakit itu, saya kehilangan dosa saya. Itu Islam Pak, keuntungannya begitu. Ketika orang menghujat pribadi saya, maka mereka mentransfer pahalanya ke saya. Makanya nanti orang yang direndahkan karena fisiknya, karena kemampuannya, dia akan nanti bertepuk tangannya di yaumil hisab, waktu dia setelah mati. Tapi di Kristen tidak tahu ada begitu atau tidak. Kalau di Islam begitu bentuk keadilan Allah. Orang di dunia yang tidak mendapatkan keadilan nanti akan mendapatkan keadilan di yaumil hisab, karena Tuhan adil. Nah, seperti itu cara berpikirnya kami umat Islam. Maka Allah adalah Tuhan yang maha adil dan tidak mungkin menganiaya hamba-hambanya. Dalam kitabnya orang Kristen, lebih parahnya lagi, orang cacat, orang pincang yang kakinya panjang sebelah, tangannya panjang sebelah, tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Bapak tahu gak itu? Tahu ayatnya? Nah, nih saya kasih Bapak ayatnya ya. Kalau di Islam beda. Salah satu sahabat Rasulullah namanya Ummu Maktum. Beliau tidak bisa melihat. Bahkan ketika Rasulullah dikatakan bermuka masam, Allah menurunkan firman-Nya untuk mengatakan kepada Rasulullah untuk jangan bermuka masam. Betapa mulianya orang itu. Seorang nabi diturunkan firman. Kalau mungkin kata diksi lebih tidak layak dikatakan menegur, karena tidak mungkin Nabi Muhammad ditegur atau diingatkan atau diberikan wahyu oleh Allah supaya tidak bermuka masam kepada Ummu Maktum, salah satu sahabat yang matanya buta. Jadi Islam itu Tuhannya adil, maha adil ya. Nih, dalam kitab Imamat ya dikatakan bahwa orang-orang yang ini ya, yang bentar ini ya, kita lihat yang cacat itu disabel itu ada banyak ya. Contoh nih, Ulangan pasal 23 nomor 1 nih. Bapak lihat nih, Ulangan pasal 23 nomor 1, orang yang hancur buahnya atau yang terpotong kemaluannya jangan masuk jemaat Tuhan. Nih, orang yang kena kecelakaan tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Ini dalam Ulangan 23 ayat 1. Dalam Imamat, orang yang berbongkol atau yang kerdil, ini kayak ucuk baba ya Pak ya, orang yang badannya bular matanya buta ya, orang yang berkedal atau berkurap atau yang rusak buahnya, itu tidak boleh masuk ke jemaat Tuhan. Artinya kalau kita lihat dalam kitab Bapak, di kitab orang Yahudi, Tuhannya orang Yahudi itu tidak menerima orang-orang yang memiliki kekurangan secara fisik, dan itu baru bisa dikatakan Tuhan tidak adil. Tapi Tuhan dalam Islam mengatakan apa? Yang membedakan kamu dengan yang lainnya adalah iman dan takwamu. Jadi dalam Islam itu, mau kamu keturunan Bani Israel, Bani Ismail, kalau kamu bertakwa kepada Allah, kamu dicintai Allah. Mau kamu ada kekurangan kakinya, terpincang-pincang jalannya, susah jalan, susah ngomongnya, kamu bisa jadi lebih mulia di sisi Allah. Bisa jadi Allah sangat mencintai kamu. Nah, seperti itu Pak, silakan. Bu, ini saya sebenarnya ada satu yang akan tentang ini. Apakah boleh saya balas dendam? Oke.
ke sana, tapi sudah, tapi itu saya tabrak orang, tapi orangnya sudah tak menjawab. Sekarang kondisi saya tidak baik sampai sekarang ini Bu. Apakah boleh saya balas dendam? Oke, di dalam Islam balas dendam itu tidak diizinkan, tapi membalas setimpal boleh. Masalahnya adalah bisakah kita membalas setimpal? Sulit. Contoh nih, saya ditampar sama Tante Mika. Saya boleh loh membalas kembali Tante Mika ditampar, tapi nanti tamparan saya itu takutnya lebih sakit daripada tamparan Tante Mika, maka sakit lebihnya itu saya nanti berdosa. Jadi karena saya sadar saya tidak bisa membalas setimpal, saya maafkan. Nah, jadi itu dalam Islam diajarkan begitu. Jangan balas dendam, Pak. Tidak perlu balas dendam. Kan Bapak kalau dijahati orang, Bapak boleh melawan. Dalam Islam boleh, tapi di Kristen tidak boleh memang. Di Kristen itu Bapak kalau dijahatin orang, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Tapi kalau di Islam boleh melawan, bukan membalaskan kejahatan dengan kejahatan, karena itu beda. Kalau di Kristen justru Bapak dibonyokin orang nggak boleh lawan. Nah, makanya tidak masuk akal. Makanya tidak kami terima sebagai agama yang benar. Begitu. Apakah Ibu paham bicara saya Bu? Ada Bu? Paham. Ya. Ya, terima kasih ya Bu ya. Iya, siapa? Bapak semangat. Bapak semangat hidupnya. Percayalah Tuhan itu maha adil. Tapi Tuhan yang benar, Pak. Kalau Tuhan-Tuhanan ya salah. Kalau salah bertuhan ya nggak bisa, Pak. Bapak cari tahu Tuhan yang benar yang mana dulu. Ya, seperti itu. Jadi aku mau nanya. Yesus nggak pernah ngaku Tuhan. Yesus tidak pernah mengaku. Bentar sedikit Mika, Mika sedikit. Yesus tidak pernah mengaku Tuhan. Yesus itu bertuhan. Yesus berkata, kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Allah dan mengenal Aku yang diutus. Yohanes 17 ayat 3. Jangan memfitnah Yesus mengatakan dia Tuhan. Dia tidak. Bahkan dia berkata, Bapa lebih besar daripada Aku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jangan fitnah Yeshua Hamasyah. Dia memerintahkan untuk menyembah kepada Allah. Dia mengingatkan tentang Tuhan, bukan mempertuhankan dirinya dan minta dituhankan. Jadi kalau Bapak misalkannya tidak mendapatkan doa-doa Bapak tidak dikabulkan, ya karena Bapak salah Tuhan. Makanya berdoa kepada Tuhan yang benar. Siapa Tuhan yang benar menurut Yesus? Baca kitab Bapak, Yohanes pasal 17 nomor 3. Silakan Bapak baca kuat-kuat. Saya Bu ya. Oke. Yohanes 17 Ayat 3. inilah hidupnya kekal itu, yaitu Bapa tua mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Siapa Tuhan satu-satunya menurut Yesus? Nandar, tulis. Oke. Menurut Bapak baca ayat itu, menurut Yesus siapa Tuhan satu-satunya yang benar? Namanya siapa di situ? Allah. Lalu kenapa Bapak menuhankan Yesus? Karena saya kan agama Kristen Bu. Makanya orang Kristen tidak mengikuti perkataan Yesus, tapi mengikuti perkataan pendeta. Yesus berkata Tuhan itu adalah Allah, Bapak katakan dia adalah Tuhan. Jadi Bapak ini salah bertuhan sekarang. Wajar doa-doa Bapak tidak dikabulkan Allah karena Bapak tidak berdoa kepada Allah. Bapak berdoa kepada orang yang berdoa juga. Yesus itu pernah berdoa kepada Allah. Bapak berdoa kepada orang yang butuh juga Tuhan. Aku tidak nih, saya kasih Bapak. Coba Bapak buka ayat ini ya bentar. Bagaimana Bapak mau berdoa kepada orang yang tidak dapat berbuat apa-apa? Ya. Bentar ya. Bapak buka Yohanes pasal 5 nomor 30.
Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Tuh, apa kata Yesus di situ? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Terus Bapak berdoa kepada Yesus. Ya nggak mempan. Makanya Bapak harus berdoa kepada Tuhan yang diperkenalkan Yesus. Tuhan yang diperkenalkan Yesus itu tidak pernah mati, tidak pernah terlihat, tidak dapat terhampiri. Bapak buka 1 Timotius pasal 6 nomor 16. Agak 1 diturunin Timotius nadanya Uni. pasal 6. Oke. Kasihan Bapak. Nggak, maaf Bapak, saya agak keras supaya Bapak paham ya, bukan saya marah-marah ya Pak. Iya, 1 Timotius pasal ke-6 nomor 16 Pak. Biarlah kampung-kampungnya tidak, biarlah kampung-kampungnya tidak takut kepada maut. 1 Timotius, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Terus apa lagi? Berarti tidak pernah mati ya? Ya, Bu. Yesus pernah mati Pak? Saya pernah, Bu. Yesus pernah mati di tiang salib. Saya pernah, Bu. Waktu dia di tiang salib itu dia mati atau tidak? Mati. Tuhan di situ dikatakan pernah mati atau tidak? Coba baca sampai selesai satu ayat. 1 Timotius pasal 6 nomor 16. Biarlah kampung-kampungnya yang tidak takut kepada maut, dikenakan dan jangan nampak terhampiri, seorang pun tak melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Tapi nyawa, hormat, dan kuasa yang kekal. Amin. Di situ dikatakan dialah satu-satunya yang tidak akan kena maut. Yesus pernah mati. Dikatakan dia juga tidak terhampiri. Bang Dedi dimit dulu ya. Yesus terhampiri Pak. Dan tidak ada yang dapat melihat dia. Yesus pernah dilihat. Maka menurut 1 Timotius pasal 6 ayat 16, Yesus Tuhannya bukan. Silakan Bapak renungkan. Jadi ini tidak mengajak Bapak untuk masuk Islam dulu, karena masuk Islam itu pilihan. Bapak pelajari dulu kitab Bapak. Dalam kitab Bapak Yesaya pasal 40 ayat 3. Bentar saya kasih ayatnya ya. Tuhan itu tidak berubah Pak, ya. Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama itu tidak berubah. Kristen mengatakan Tuhan berubah menjadi manusia, ya. Bentar. Saya kasih Bapak ayat-ayat dalam kitab Perjanjian Lama ya. Uni, boleh nggak? Ini selingan dulu nih. Nih selingan dulu, Mika. Jadi coba suaraku noise apa enggak? Enggak. Coba dengerin dulu, suaraku ada nggak? Kencang apa? Ada, kenceng. Aja. Terus suaramu kedengar ke sini nggak? Enggak. Oh, berarti bagus nih. Nggak, maksudnya Bang Dedi ini kan tadi mau beliin aku ini ternyata bisa ya? Bisa, bagus. Halo, coba Bang Dedi sekarang speak up dulu. Coba Bang Dedi speak up pakai alat yang sama, coba feedback atau tidak? Coba Bang Dedi. Bagus kan Nandar? Bang Dedi buka mic-nya. Baik. Bang Dedi. Coba. Assalamualaikum. Ini izin karena Bang Nandar suruh naik tes ini, jadi naik lagi saya. Iya. Ini bisa buka kamera enggak ya, biar saya lihat pilihannya ini. Ada 3 pilihan di sini, 4 malah ya.
Ada. Ya, tapi double ini suaranya ini. Berarti doubling bang, nggak bisa dibuat live. Doublingnya. Bisa Iya. Nandar, bisa. Nah. Nandar ini dikasih tahu. Itu tuh diciptakan untuk bisa dibuat live streaming Nandar. Coba gimana? Coba tes ya. Dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya udah bisa. Bagus. Bagus. Tapi nggak doubling ya? Doubling itu bukan karena dia itu. Ini doubling itu lu, karena emang lu kadang doubling tanpa doubling. Berarti ini dari gua berarti. Iya, Atau mau jadi ini? nggak ada masalah. Itu. Mau ini. Bang Dedi, pokoknya Bang Dedi, saya nggak mau Transaksinya di belakang layar sebentar dulu. aja. Bang Dedi, saya nggak mau misalnya, oh saya mau pengen ini, pengen itu. Bang Dedi terserah aja, jangan saya. Bang Dedi minta ini nggak? Jadi Ya, terserah Bang Dedi aja. terserah Bang Dedi aja. Ya, makasih banyak pokoknya. Siap. Masa. Jadi Pak Ya, Love Bang Dedi. buka Maleaki 3 ayat 6 dulu Pak. Ya, Mika Oke, kenapa? oke. Lanjut turunin saya dulu bentar. biar nggak mengganggu. Ya, ya. Ya, Bang Dedi, Ya. makasih ya. Uni, Assalamualaikum. sebelum lanjut ke Meleaki, boleh nggak dibukakan tentang doa tadi ya di Matius 18:19 bahwa Yesus Ya, berkata, coba bapaknya aja. dan lagi Bapaknya ya. buka Pak. Matius Bapaknya aja suruh 18:19, biar Pak. beliau baca. Matius 18:19 tentang doa Bapak tidak dikabulkan tadi. Matius 18:19 sampai 20. Hampir 19. Bacanya kuat-kuat, Pak. Kata hormatilah ayahmu dan ibumu. Bukan, Matius 18, Matius 18, 19 sampai 20. Maaf. Matius 18 Ya. nomor 19 sampai 20. Dan tadi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam anakku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kata Yesus, siapa yang mengabulkan doa? Bapakku yang di surga. Bapakku yang di surga. Bapak berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan Tante. Yesus. Pada Ya. Yesus. Ya, di sana Bapak berdoa sudah tidak sesuai Bible. Bible menyuruh berdoa kepada Sang Pencipta, Bapak berdoa kepada anak Maria. Ya, itu lanjut nih. Aku itu aja satu aja tentang doa tadi ya. Nah, saya mau mengatakan Tuhannya orang Bani Israel itu bukan manusia. Saya mau tunjukkan kepada Bapak ayatnya ya. Jadi kalau Yesus itu manusia, Tuhannya Bani Israel itu bukan manusia. Nah, coba Bapak buka Bilangan pasal 23 nomor 9. Bilangan 23 nomor 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya.
Nah, jadi tidak mungkin Yesus itu adalah Tuhan, karena dikatakan bahwa Allah atau Allah dalam bahasa Kristennya kalian katakan bukanlah manusia sehingga dia berdusta, dan dia bukan anak manusia. Yesus berkali-kali mengatakan, aku anak manusia, aku anak manusia. Jadi wajarlah kiranya doa Bapak ya belum terkabul-kabul juga, karena ya itu Bapak salah Tuhan. Harusnya Bapak sembah Tuhannya Musa, Tuhannya Abraham, Tuhannya Yesus, Tuhannya Nabi Muhammad. Tuhannya sama-sama tidak terlihat, bukan manusia, satu-satunya, adil, menghukum sesuai dengan yang salah, menyelamatkan orang yang benar. Begitu. Ya. Ya, silakan Bapak pelajari lagi Bible Bapak, baca-baca ayat-ayatnya. Bapak baru kemudian Bapak tanya-tanya tentang Islam. Islam itu gimana sih agamanya sebenarnya gitu. Nanti Bapak kalau mau bertanya tentang agama Islam, Bapak naik lagi, tanya sepuasnya ke saya. Insya Allah saya semampu saya akan menjawab tentang Islam. Ya, terima kasih ya Bu ya. Oh ya Pak, Bapak semalam nyari saya katanya, ada apa Pak? Ya, yang tadi yang baru saya tanya ke Bu siapa nih? Bu Umi. Oh, ya semalam saya dapat informasi Bapak nyari saya di Komal Bangwan gitu loh. Makanya saya udah datang, Bapak udah nggak ada. Iya. Iya. Maaf ya. Ya sehat-sehat ya Pak. Dari kemarin Tante saya Iya. dia cari Tante Mika dan Uni. Aku bilang Tante Mika, Uni petang ini mungkin apalah istirahat ke apa semua, dan beliau diam juga di Komal. Aku bilang, Bang, aku ini buka Komal ini hanya untuk dengar lagu santai saja sambil aku buat kerja. Bilang beliau, oke lah. Nah gitu Tante. Oke, aku follow Bapak ya, Iya. Nanti boleh kita nanti bicara di telepon pun boleh. Oke. Ya. Papa paham bicara saya Tante. Paham. Insya Allah paham. Kita paham kok. Takutnya Bapak. Ya, nanti kita Takutnya Paham insya Allah. Ya. Takutnya Bapak makanya Bapak naik gitu Tante. Nggak apa-apa, nanti kita teleponan pun boleh. Teleponan pun boleh. Oke. Ya, kita teleponan pun boleh. Terima kasih ya Tante ya. Bu. Ya, Bapak juga ya. sehat-sehat ya. Ya, amin. Ya, sehat Salam selalu. toleransi. Ya. Jadi ada sedikit Uni ya. Ini buat teman-teman ya. Kita manusia tidak ada yang sempurna, pasti ada yang kekurangan. Ada yang diberikan kelebihan, bahkan kekurangan kita itu menjadi kelebihan kita sendiri. Jadi gini teman-teman ya, hikmah dari kita kekurangan itu ada. Ya, pertama, ketika kita kalau ini pandangan aku, hikmah di dalam kekurangan itu pertama, membuat kita berlama-lama beribadah. Nah, ketika kesempurnaan itu banyak yang membuat orang bercepat-cepat beribadah. Ketika mereka kakinya tidak ada, maka akan memperlambat mereka keluar dari masjid. Ya, ini membuat dia berlama di rumah Tuhan. Ketika manusia itu kakinya normal, dia berusaha untuk cepat keluar dari masjid. Agar ingat dia ada makan, dia ada ternaknya, dia berusaha. Ketika manusia ini matanya tidak bisa melihat, maka dia ketika membaca Al-Quran atau menghayati Al-Quran masuk ke dalam hati. Tetapi ketika ada yang matanya normal, dia berusaha cepat-cepat baca Al-Quran, ingin selesai Al-Quran itu karena ada pandangan yang ingin dia lihat. Nah, begitu juga ketika manusia ini ada memiliki tangan, tidak memiliki tangan. Nah, ini membuat dia lama untuk melaksanakan sholat, untuk taat, tunduk, sujud kepada Allah. Ada juga manusia ini yang tangannya sempurna, tapi berusaha untuk cepat keluar dari masjid, menyelesaikan gerakannya sholatnya, untuk memikirkan dunia. Ini hikmah. Jadi tidak ada segala sesuatu pun yang diciptakan oleh Allah itu sia-sia. Yang sia-sia itu apa? Ketika kalian diciptakan dalam kekurangan, tapi tidak menyembah kepada Allah yang benar. Kalian diberi kekurangan di dunia, menderita di dunia, di neraka kalian akan menderita. Nah inilah, marilah teman-teman, mudah-mudahan Bapak tadi ya, marilah sama-sama kita doakan, semoga beliau dipermudah oleh Allah, diberikan hidayah, dan bisa bersama-sama kita
ke jannahnya bersama baginda Rasulullah SAW. Ya itu ya. Jadi tidak ada, jangan kalian kenapa Allah kenapa tidak maha adil? Kenapa aku diciptakan seperti ini? Allah itu adil. Bahkan ya Allah, kekurangan kita ini ketika kita syukurkan, ini menjadi kenikmatan bagi kita di akhirat. Ketika kekurangan kita, baik itu kekurangan fisik, harta, benda, ujian dunia ini hanya persinggahan, dunia ini hanya cobaan, dunia ini hanya mainan, dunia ini tidak bersifat kekal, dunia ini tempat yang akan kita tinggal, bukan tempat kita tinggal, kita akan kembali kepada pemilik kita. Nah, bagaimana kita menerima kekurangan kita, bagaimana kita menerima apa yang telah diberikan Allah kepada kita, syukuri, itu akan menjadi kelebihan daripada kita. Jangan ketika lihat orang yang normal, apa kelakuan orang yang normal? Kakinya ada, tangannya ada, wajahnya cantik, apa kelakuannya? Diskotik, menjadi penjual diri. Apa laki-laki yang diberikan kenormalan kepada dia? Apa yang dilakukan? Ke tempat maksiat, ke tempat berdosa. Nah, ketika kita diberikan kekurangan, maka ketika cacat, kita menghindari namanya tempat maksiat ini. Ini manfaat hikmah. Ketika kita nggak ada kaki, nggak mungkin dong aku ke diskotik. Allah selamatkan kalian dari kejahatan dunia. Allah selamatkan kalian dari kemaksiatan dunia dengan memberikan kekurangan kepada kalian. Itu ya teman-teman, makanya jangan kalian mengeluh, pokoknya sehat selalu, bersyukur kepada Allah. Tidak ada bagi Allah yang sia-sia bagi kita. Ya, silakan Uni. Lapar. Jadi tante kemarin itu tante dia masuk sama. Kan tante yang bapak ALF. Ya. Tadi itu dia masuk ke rumahku. Kebetulan di situ ada teman-teman juga kan, biasa kawan-kawan sekali. Aku bilang kamu masuk sini, di sini tidak ada perdebatan atau apa-apa sini. Hasil untuk dengar lagu santai-santai saja. Itu aku telepon setan kemarin petang itu. Nah, dia sudah jalan. Dia tanya sama aku, dia bilang sama-sama sih. Aku bilang ini teman-teman semua ini, Bapak. Oh iya Kak, iya. Ini apa ini? Masih gadis Kak, janda? Aku bilang aku enggak tahu. Tanya kalau udah dia orang semua. Ini aku tanya, mau Kak Pak? Dia bilang mau. Aku bilang, nah pilihlah situ. Dia bilang mau Kak, sama aku bilang bungkuslah. Itu aku ketawa-ketawa kemarin itu. Ya, izin sedikit aku terakhir. Hari di sini sudah jam sudah malam. Aku mau makan. Tadi aku habis masak sarden pakai cabai hijau. Aku mau makan dulu, tidur, habis itu lanjut Tante Miko celok ya. Mau sarden makan dengan ini roti canai. Roti canai ada di bawah. Tak sanggup malam-malam masak. Dapurnya di bawah. Dapur di bawah, kalau dulu ke bawah lagi. Kontrol kolesterol roti canai. Saya mau dulu. Tante Mika terempas dia. Oke, mungkin closing statement ya. Iya. Izin saya closing statement. Ini ada Pak Prop ini. Nah, ada buat teman-teman yang naik tadi, minta naik belum dinaikin. Saya ada yang nggak bisa saya naikin nih. Saya nggak tahu saya kenapa nggak bisa naikin beberapa orang nih. Coba yang lain aja, Tante Mika aja sama Bang Wan ya. Saya nggak bisa naikin udah. Kadang ada ini bisa. Yang ketika ada permintaan, mereka udah meninggalkan komar, tapi permintaan mereka masih ada. Oh, masih ada ya. Masuk lagi, iya. Oke, gini. Ya, intinya teman-teman, pengalaman pribadi kami. Jadi teman-teman kalau lihat saya sama Nandar itu sering bercerita, mengisi diskusi. Misalnya nih, belum ada teman-teman Kristen, belum ada materi, lalu kami gunakan untuk bercerita, mensyukuri nikmat Allah, menceritakan kisah-kisah hidup kami. Simple banget. Kalau kalian tidak suka dengan apa yang kami lakukan, kalian punya pilihan. Boleh pilih untuk meninggalkan room ini. Kan banyak nih room-room Islam kan banyak tuh. Boleh dipilih. Apa ini Nandar sama Unirifa cerita-cerita ini aja terus. Atau saya cuma pengen nengok Unirifa pas diskusi aja. Gampang kok, betul Bang Kaleng ya. Jadi tapi jangan pernah begini. Apa Nandar ini curhat-curhat terus, karena kami tidak akan peduli dengan itu. Selagi yang kami lakukan itu bukan maksiat, merusak dan mengganggu. Assalamualaikum Bang Teku. Kami tidak masalah curhat-curhat begitu. Apalagi ketika kami. Waalaikumsalam.
Apalagi ketika kami menceritakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kami, menjadi asbab Allah dimuliakan, menjadi asbab orang tak bersemangat. Itu tidak apa-apa, itu dakwah juga. Jadi dakwah itu bukan cuma debat dengan oten. Dan bahkan ketika saya menyampaikan kepada kalian, orang Islam yang menyakiti kita, itu maksudnya bukan menjelekkan orang itu udah jelek, nggak perlu dijelekkan lagi. Tapi ini pembelajaran bahwa yang namanya manusia itu, apapun agamanya, kalau dia jahat dan bahlul, ya jahat dan bahlul aja. Gak ada kaitannya dengan agama. Kan saya bilang nih, agama mempengaruhi perilaku, tapi setiap perilaku itu bukan semuanya dipengaruhi oleh agama. Bisa jadi karena kesombongan dan keangkuhan. Saya tuh kemarin itu betul-betul muhasabah diri, dan saya bangga bisa menjadi saksi langsung bagaimana dalam Islam itu perbedaan adalah rahmat. Bangga saya ketika oten bersatu saja menjadi musibah, kita berbeda menjadi rahmat. Keren banget agama kita ini. Makanya terkadang ada hal yang memang harus kita jalani dulu supaya tahu bahwa itu baik dan buruk bagi kita. Jangan terlalu khawatir dengan hal-hal yang belum terjadi. Bisa jadi tidak seperti itu kejadiannya. Jangan juga terlalu berprasangka buruk kepada orang yang, ya kalian tidak kenal orang itu, kalian atau orang itu. Kalian nggak ada kan teman-teman nanti jadi bawah ini merasa tahu nandar, tapi kan tidak semua kalian tahu nandar. Kalian kan nggak kenal dengan nandar. Nah, jadi saya terakhir, saya mau close karena saya mau makan. Buat teman-teman saya yang 2 hari ini menyerang pribadi saya yang Islam, maafkan saya. Uni Rifa ini minta maaf membuat teman-teman merasa tersakiti karena kami berbeda pandang dengan Gurunda Bang Zuma. Mungkin kebodohan kami yang membuat kami begini, sehingga Anda semua tersakiti karena kami tidak sejalan dengan Bang Zuma. Jadi yang saya minta maafkan itu adalah, ya gara-gara kami kalian mungkin khawatir umat Islam terpecah belah. Terlepas dari pernyataan kalian kepada kami adalah C6, kami dibayar oten, kami pesundal, kami munafik, saya mungkin bisa maafkan yang termaafkan. Namun nanti yang tak termaafkan, yang belum selesai di dunia, karena memang saya tidak tahu siapa saja yang menghujat saya kan. Nah, kalian yang tahu karena kalian bisa cari saya. Maka kita ketemu di yaumil hisab. Di sana nanti kita bertemu. Ya mungkin amalan saya terlalu sedikit, nanti udahlah bagi-bagi aja amalnya nanti ya. Saya tunggu di yaumil hisab. Itu hak saya, karena pada saat itu kata Allah tidak ada satupun yang terzolimi. Tuh ya, deal ya, deal. Tapi terkait ada orang yang mengatakan, wah si Rifa itu menggelapkan uang Matius. Saya cuma bilang, maaf, uangnya Matius belum ditransfer karena nggak tahu mau transfer kemana. Dari kemarin-kemarin kita udah minta, tapi nggak tahu. Ya, jadi kalau ada yang bilang si Rifa menggelapkan uang Matius, duitnya masih ada kok. Saya mau cari Matius berkali-kali gitu loh. Buat teman-teman yang bisa, ya duit Matius itu cuma 350 ya. Jangan ada yang bilang sampai 700, nggak ada 700 uang Matius. Kalau ada yang mengatakan uang Matius digelapkan Tante Mika, itu fitnah. Ya, buat teman-teman semua ya. Uang Matius menang berdua dengan Mika, bagi 2. 350. Ke Mika sudah dikasih, ke Matius belum dikasih. Jadi barang siapa, saya yang menyatakan sikap. Barang siapa yang mengatakan Tante Mika menilap duit Matius 700.000, fitnah keji, semoga Allah yang mengembalikan itu sebagai apa nanti yang dipertanggungjawabkan. Karena uang Matius itu ada di saya 350.000, dan mohon maaf, rugi banget memanipulasi uang 350.000, rugi banget. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik,
menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.